Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study Student, masih bersama saya Nisa Briansyah. Dan di video kali ini kita masih melanjutkan playlist kita, yaitu playlist pemrograman basis data. Kita masuk di episode ke-53, kita akan ngoding tentang customer bisa beli pulsa. Begitu, setelah di video sebelumnya, di episode ke-52, kita sudah berhasil untuk menerapkan atau memberikan aksi si mitra itu bisa melayani pulsa dari customer. Gitu. Nah, sekarang berhubung si customernya udah punya pulsa, bisa beli paket. Kan penukarannya lewat pulsa ya. Pulsa ditukar dengan biaya dari paket tersebut. Oke, udah ditukar, kemudian nanti berarti si customernya punya kuota. Kalau teman-teman nanya bagaimana cara bayarnya, itu urusan belakangan atau bahkan nggak ada kaitannya di studi kasus kita ini. Karena memang cara bayarannya ribet, apalagi kalau pakai metode ABC gitu ya. Oke, jadi kalau kita jalankan untuk yang customernya, misalnya saya ID-nya 1, berarti kan Yunus. Oke, jadi dia udah punya pulsa sekarang, kemudian dia nanti bisa beli paket setelah kita berhasil memberikan event di BTN beli paket ini. Sip, begitu ya teman-teman semuanya. Nah, berarti sekarang kita bisa buka dashboard view atau dashboard customer view gitu. Kemudian kita fokus ke metode yang namanya inits beli paket. Inits beli paket. Nah, ini kemudian kita akan kasih event ke BTN beli paketnya. Kemudian nanti kita juga akan melakukan pengecekan apakah ada yang diseleksi atau tidak, gitu. Mungkin teman-teman juga udah gampang ya memahami ini karena di video sebelum-sebelumnya juga kita udah ngoding seperti ini. Ini berarti memberikan event ke button beli paket. Nah, gini. Sip. Nah, berarti BTN beli paket, kemudian kita kasih event add action listener, gitu ya. Kemudian di sini kita langsung buat objek aja dari Java si package-nya awt.event, namanya adalah action listener, gitu. Kemudian kita langsung aja override karena ini adalah interface ya. Kalau kita mau instansiasi langsung aja override method yang kita butuhkan atau bahkan semua metodenya. Add override public void action performed dari, kita kasih parameter action event, kelasnya dari package java.awt, kita namain dengan AE. Ini aja. Untuk debugging kita akan tampilkan OK dulu ke konsol. Gini, ini mohon maaf agak lemot ya karena mungkin Windows saya update di belakang layar. Oke, nggak apa-apa. Coba ini kalau kita running, minimal sekarang kalau kita ke beli paket, ini loginnya ke customer ya. Beli paket, kemudian beli paket tuh. Udah oke, mantap. Berarti udah bener event kita. Sip. Kemudian apa lagi? Oke, seperti biasa kita akan lakukan pengecekan datanya ada yang dipilih nggak gitu. Jadi nama tabelnya adalah data paket. Jadi kita perlu di sini variabel selected index ya, integer selected index, ini nama tabelnya ini tadi. Kemudian kita akan get selected row, gini. Sip. Nah, kemudian kita akan lakukan pengecekan. Kalau pengecekan gini aja, apakah ada yang dipilih atau tidak. Nah, gini, berarti if kalau selected indexnya itu -1, itu artinya ini adalah kalau nggak ada yang dipilih, kan gitu. Kalau seleksinya -1, kemudian else, oke, berarti ini kalau ada yang dipilih. Gini, sekarang kalau nggak ada yang dipilih terlebih dahulu. Seperti biasa, tampilkan option pane show message dialog. Parentnya mana atau tempelan ke kelasnya mana? Kelas ini berarti
dashboard customer view titik this kan gitu ya. Kemudian pesannya apa? Oke, pesannya berarti pilih paket terlebih dahulu. Ini kemudian title-nya saya mau peringatan. Kemudian tipe pesannya berarti J option pin titik warning message. Oke, aman. Sip ya, udah. Jadi minimal sekarang kalau kita jalankan, kemudian kalau nggak ada yang diseleksi, kita klik beli paket. Nah, pilih paket terlebih dahulu. Sip. Kemudian kalau ada yang kita pilih, aman. 0 nih, nggak ada apapun aksi yang dilakukan. Sip, udah aman. Nah, sekarang kalau ada yang dipilih paketnya, ngapain? Oke, berarti kita akan tangkap ID paketnya, gitu ya. Karena kan ada field ID paket yang kita sembunyikan nih di kolom indeks ke 0. Nah, berarti kita akan tangkap tuh ID paketnya. Integer ID paket sama dengan kita ambil dari data paket tabelnya, kemudian get value at gitu. Row ke selected index, kolom ke 0. Begitu. Sip, berhubung dia mengembalikan objek, kita harus casting dulu ke string. Ini udah jadi string, tapi string kita mau casting atau parsing dia ke integer. Berarti kan integer titik value of gitu ya. Tempel yang tadi. Oke, aman. Sekarang berarti kalau saya sys out ID paketnya, gini dulu. Kemudian kita running. Maka sekarang harusnya kalau ada yang kita pilih, kemudian beli paket, muncul 4. Nah, ini ID paketnya bener nggak? Paket streaming ID paketnya 4. Kita langsung debugging atau cek di SQL Yoke atau software di BMS Management yang lain. Teman-teman silahkan disesuaikan dengan kesukaannya. Ini ke table paket, table data, streaming 4, bener. Kalau paket nonton, 3, bener nggak? Oke. Sip ya, kita udah tangkep untuk ID paketnya. Nah, sekarang apa dong? Selanjutnya. Oke, berarti sekarang selanjutnya gini seperti biasa. Nanti kalau kita panggil, oke, metode di kelas model yang nama metodenya adalah beli paket. Kita kirimin ID customer sama ID paket gitu ya. Customernya siapa, kemudian ID paket atau paket yang dibeli mana gitu. Kemudian nanti dia mengembalikan nilai true, maka tampilkan J option pane. Langsung aja ini. Oke, tampilkan J option pane, kemudian pesannya kita akan ganti berarti beli paket berhasil. Ini. Terus title-nya berarti ini adalah sukses gitu atau berhasil, terserah. Berhasil. Kemudian tipe pesannya information message gitu. Kemudian kalau udah tampil tuh kita oke, langsung aja kita init history beli paket. Jadi ketahuan tuh udah beli paket apa aja. Nah, kemudian ini kan kalau misalnya berhasil. Nah, kemudian else kalau gagalnya. Kan gitu. Seperti biasa, tampilkan J option pane, copy aja. Paste di sini, ganti. Ini berarti gagal. Ini berarti title-nya gagal juga. Terus ini tipe pesannya error message. Gitu. Sip ya. Kemudian kita akan lakukan untuk pembuatan si metode beli paket di kelas model. Oke, berarti buka kelas model yang ada di package.com.program. Aman. Sip. Kemudian di paling bawah kita akan tambahin metode beli pulsa. Berarti kita bisa sebentar copy aja dari yang atas request saldo mitra biar nggak lama. Terus kita tinggal ganti untuk si ini query-nya. Sip. Ini berarti kita ganti nama metodenya beli pulsa. Dia menerima parameter yang pertama integer ID customer,
yang kedua ID mitra. Bener kan ya? Nggak kebalik. ID customer dulu, baru ID paket. Oh sorry, ID paket. Gitu. Jadi yang beli siapa, paketnya apa. Sip. Kemudian kita akan lakukan query insert. Berarti kan insert into, kemudian nama tabelnya adalah TBL transaksi paket. Betul ya? TBL transaksi paket. Nah ini. Kemudian untuk ID paket kita akan isi null. Berarti kan values. Terus gini. Sip ya. Kemudian untuk si ID paketnya, ID customer dulu atau ID paket? Oke, ID customer. Berarti ini ID customer. Gini. Setelah ID customer, ID paketnya. Oke. ID paketnya. Terus setelah ID paket, apa waktu, berarti now, pakai function di MySQL yang namanya now. Kemudian setelah itu status transaksinya kita kasih aja selesai langsung gitu. Selesai. Kemudian status aktifnya 1. Nah ini udah. Ini nggak perlu. Oke, beres. Nah kemudian apalagi kalau udah insert ke TBL transaksi paket. Berarti kan kalau kita sudah menambahkan di transaksi paket, oke, berarti nanti si customer itu pulsanya berkurang sesuai dengan harga paket, lalu kuotanya ini bertambah sesuai dengan kuota dari paketnya. Gitu. Nah, kita akan buat di function yang berbeda aja atau di metode yang berbeda aja. Ini kita bisa copy, paste di sini. Kemudian kita akan ganti namanya dengan gini aja. Ubah pulsa kuota customer by paket. Jadi nanti kita butuh di sini ID customer-nya. Oke. Kemudian di sini harga paketnya dan kuotanya. Gini. Sip, kita punya 3 parameter. Berarti ini kita bisa minimize dulu atau skip dulu. Berarti ini kalau misalnya query ini berhasil dijalankan, gitu ya. Berarti kita akan panggil metode yang namanya ubah pulsa kuota customer by paket. Gini. Sip. Tapi nggak gini, teman-teman semuanya. Nanti kan dia akan mengembalikan boolean ya, true atau false. Jadi kita harus ulangi seperti ini. If kalau nanti kita panggil metode ubah pulsa kuota customer by paket, kemudian kita kirimin ID customer-nya, kemudian harga paketnya, dan kita lewati dulu yang error ini karena emang belum ada ya, kita belum bikin, dan kuotanya. Nanti kalau dia return true, oke, maka si data ini kita akan ubah jadi true. Gini. Nah, permasalahannya adalah kita belum punya harga paket sama kuotanya. Tapi kita bisa deteksi. Kenapa bisa deteksi? Karena kita ada ID paket di sini. Oke. Jadi sekarang gini teman-teman semuanya. Jadi sekarang kalau ini berhasil, oke, kita akan tarik harga paketnya. Dari mana? Dari metode getDetail paket. Kita store ID paketnya. Ini. Sip. Kemudian di sini di getDetail paket dia mengembalikan array object. Kita akan tangkap 2 hal aja. Kita akan tangkap harga paketnya sama kuotanya. Harga paket di indeks ke-4. Oke. Kita balik ke sini. Oke, berarti ini indeks ke-4. Nah, ini dia mengembalikan objek tadi ya. Kita ke toString dulu. Nah, tapi yang kita mau integer. Parsing lagi berarti. Oke, berarti ini kita cut dulu. Kemudian ini integer value of. Sesimpel itu. Paste yang tadi.
Oke. Kemudian kalau untuk yang kuota, tadi indeks ke 3 returnnya. Gini. Berarti ini kuota. Aman, kita udah tarik. Bisa debugging? Cobain ya. Kita akan debugging. Nah, ini ada error. Kenapa? Beli paket. Model beli paket. Kenapa error? Kita scroll ke sini. Oh, ini beli pulsa ya. Metode beli paket, sorry. Masya Allah, dari tadi salah terus. Oke, aman. Sip, ini berarti udah. Kita bisa debugging ya. Ini kita komentarin aja dulu. Kita akan sys out. Jadi untuk harga paket, kemudian kita nanti akan kasih koma, spasi, lalu kuota. Gini, debugging satu-satu. Ini kita komentarin, jangan lupa. Sip. Kalau sudah, cobain running lagi. Minimal sekarang kita tahu si harga sama banyak kuota dari paket tersebut. Nah, ini ada yang error. Kenapa? Di model ID paket. Kita baca errornya, coba. Ini errornya ada di line ke 2296. Oke, 2296. Berarti ada di sini. Oke nih, error. Oke, kita akan hapus aja query-nya dulu. Nah, minimal udah beres errornya. Running lagi. Oke, sekarang kalau kita ke paket streaming, ingat kuotanya 50, harganya 70.000. Wow, error. Cobain kita keluar dulu. Berarti ini kalau kita ke atas lagi, apa errornya? Nah, ini 4 nih udah ketahuan. Untuk ID-nya, errornya itu karena, nah ini nih, kurang tutup ya kayaknya. Save. Cobain. Nanti kita hapus lagi, nggak apa-apa. Ke beli paket, kita scroll ke bawah. Paket streaming 50 GB 70.000. Nah, tuh aman. Oke, berarti ini 4, 70.000, 50 GB, aman. Sip, kita exit dulu. Oke, ini udah terselenggarakan ya, atau udah di-execute. Jadi sekarang di TBL transaksi paket ada data. Oke, kita hapus aja. Karena tadi untuk debugging doang. Nah, ini ada 4 nih. Kayaknya kita lupa untuk ngapus sysout-nya di customer dashboard view. Nah, ini. Dah. Sip, balik ke model. Jadi ini udah beres. Ini udah ketangkep juga si harga paket sama kuota. Sip, hapus, balikin lagi. Tinggal kita urus untuk yang metode ubah pulsa kuota customer by paketnya. Kita bisa minimize. Sip, kita ubah untuk query-nya di sini. Jadi query-nya apa dong? Query-nya update TBL pulsa kuota customer, kan gitu ya. Ubah TBL pulsa kuota customer. Nah, ini. Oke, kemudian apa yang mau diubah? Yang pertama yang akan kita ubah adalah pulsa customer-nya. Pulsa customer sama dengan awal pulsa customer dikurang, kan gitu ya, pulsanya dikurangi dengan harga paketnya, kan gitu. Sip, ini saya agak kecilin. Nah, sip, pulsanya dikurangi harga paketnya, kan gitu. Nah, kemudian apalagi yang perlu di-set? Yang perlu di-set adalah kuota customer-nya. Oke. Kuota customer kita set yang awalnya kuota customer plus kuota. Gitu. Jadi pulsanya berkurang sesuai dengan harga paket dari paket tersebut. Kuota customer-nya bertambah sesuai dengan banyak kuota dari paket tersebut. Aman? Aman. Nah, kemudian where ID customer sama dengan ID customer. Kan gitu. Jangan lupa nih, ada where-nya. Kemudian nanti kalau sudah berhasil di-execute, berhasil, return data true. Ubah datanya di true, return. Sip. Jadi udah sekarang. Nah, sekarang berarti kita bisa cobain teman-teman semuanya. Karena kita nggak bikin trigger ya.
karena susah juga untuk nge-trigger hal ini. Sip, minimal dia punya pulsa 100.000 kayaknya tadi. Kemudian kita kurangi dengan yang 11.000 nih, paket hemat 3 GB. Beli paket, berhasil. Oke, paket hemat 3 GB 11.000. Berarti sekarang pulsanya tinggal 89.000 dikurang 11.000 si harga paket tersebut. Oke, kemudian kuotanya itu bertambah 3 GB sesuai dengan jumlah dari kuota paket tersebut. Oke, aman. Udah berhasil tuh teman-teman semuanya. Jadi saya rasa itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman juga excited ya untuk mengembangkan program penjualan pulsa yang sangat sederhana ini. Jadi saya rasa itu aja untuk video kali ini. Saya Nuswa Briansyah pamit. Saya ucapkan thank you. Terima kasih. Keep learning and keep spirits teman-teman semuanya.